Selamat datang di channel Mechanic iCorps, channel penuh inspiratif dan juga edukatif. Oke, kesempatan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana mengatasi error L04 pada PC 200-8. Apa itu L04? Oke, L04 pada kesempatan hari ini yang akan aku sharing adalah berkaitan dengan error ECM, Critical Internal Short. Artinya ada kemungkinan kerusakan pada ECM. Seperti apa? Langkah apa yang harus kita lakukan pengecekan? Terlebih dahulu kita simak. Baik, sekarang kita coba buka dari shop manualnya apa-apa yang menjadi kemungkinan kerusakan dari error L04. Error L04 di sini adalah ECM Critical Internal Failure. Artinya secara kerusakan ini adalah memori atau power supply dari engine controller kemungkinan mengalami kerusakan. Artinya power voltase itu tidak sampai ke engine controller. Bagaimana kita melakukan pengecekan? Yang paling mudah adalah kita gunakan menu monitoring yang ada di monitor panel. Teman-teman bisa masuk ke service menunya, kemudian masukkan kodenya dengan kode 03203. Ini adalah kode untuk baterai voltage, artinya ini akan voltase direct maupun ACC. Nah, nanti akan terdeteksi di kode tersebut. Monitoring kode 03203 ini artinya adalah tegangan power supply yang akan disuplai ke engine controller atau baterai voltage. Oke teman-teman, kemungkinan penyebab kerusakan pada error ini ada beberapa ya teman-teman. Di sini kalau saya lihat berdasarkan shop manual di sini, yang pertama kemungkinan ada kerusakan pada relay system. Jadi teman-teman nanti pastikan apakah ada error lain selain error ini. Jadi jika ada error lain yang muncul selain error CA111, maka selesaikan terlebih dahulu error-error tersebut, baru lanjut ke troubleshooting error CA111. Yang kedua adalah di sini menyarankan bahwasanya error jika terjadi CA11, maka teman-teman suruh melihat CA441. Oke, saya coba bukakan ya CA441. Nah, CA441 ini adalah deskripsinya baterai voltage low error. Nah, ini ada kaitannya dengan CA11. Jadi intinya sih CA11 ini karena tidak ada power yang ke controller, jadi bermasalah. Jadi teman-teman sama ya, yang dilakukan pertama kita cek masuk ke monitoring kodenya, masukkan 03203 di monitoring kodenya untuk mendeteksi adanya baterai voltage itu normal atau tidak. Atau kemungkinan yang sering saya alami ketika error ini adalah pastikan di unit teman-teman semua itu tidak dipasang opsional ya, opsional seperti PDU maupun lockout gitu kan, yang artinya memutuskan hubungan antara baterai dengan controller gitu. Di sini ada 6 kemungkinan penyebab setelah diarahkan dari CA11 ke 441. Ada 6 kemungkinan penyebab ya teman-teman. Yang pertama adalah kemungkinan kendor atau korosi pada baterai terminal. Yang kedua mungkin ada beberapa terminal atau sirkuit yang disconnect. Yang ketiga kemungkinan adanya wiring harness yang rusak atau putus. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan kerusakan di baterai voltasenya. Yang keempat adalah kemungkinan kerusakan di baterainya sendiri. Yang kelima kemungkinan ada kerusakan di alternator.
dan yang kena mungkin ya yang paling parah sendiri engine controller. Tapi teman-teman kan nggak mungkin kan langsung finalisasi ke engine controller, kita cek hal yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, tips dari saya ya untuk lakukan apabila terjadi error ini, yang pertama kita cek yang tadi sudah disebutkan. Kemungkinan pertama terminalnya, kita langsung aja cek ke terminal baterai yang ada di sebelah kanan, kita buka, kita cek di situ kendor atau enggak ya. Kemudian kita kencangkan lagi dan kita pastikan kita gunakan multimeter untuk melakukan pengukuran. Setelah itu dipastikan bagus. Nah, untuk menghindari korosi atau kendor, pastikan kencang. Yang kedua, lumasi terminal baterai dengan grease agar tidak jadi korosi. Yang kedua, pastikan ya tidak ada kabel ataupun grounding yang terputus, kendor. Nah, itu pastikan kondisinya bagus. Yang ketiga, untuk memastikan kondisi wiringnya bagus, maka teman-teman harus melakukan pengetesan pada wiring harness yang terkait ya. Di sini adalah contoh aja di wiring harnessnya, konektor yang menuju ke controller. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek aja detailnya, diurutin. Kemudian cek baterainya sendiri, cek baterainya itu apakah masih bagus atau tidak. Bisa gunakan avometer atau gunakan baterai load tester. Nah, kita bisa coba mensimulasikan kondisi baterai ketika terbebani. Kita load selama 10 detik apakah drop atau tidak. Kemudian yang kelima, kita cek di alternator. Nah, di alternator ini teman-teman bisa langsung aja cek, kita running, terus kita ukur output alternatornya sendiri masuk standar atau tidak. Nah, cara mengeceknya gampang sekali, tinggal terminal R dari alternator itu kita hubungkan dengan avometer, kemudian kita ukur ya dari yang probe merah di terminal R dan probe hitam itu di groundingnya, maka akan terbaca sekitar 27,5 sampai 29,5 volt. Jika di bawah standar tersebut, maka kemungkinan alternator ataupun wiring yang mengalami kerusakan. Yang keenam adalah defective engine controller. Nah, ini sering saya alami ya, tentunya di trouble-trouble seperti ini. Sebelum kita vonis ke engine controller, pastikan ya teman-teman bahwasanya power yang menuju ke engine controller, power directional yang langsung dari baterai ada apa enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di pin-pin yang ada di ECM controller. Nah, pastikan kita on atau kita off. Kalau kita off, kita pastikan ada power yang langsung dari baterai menuju pin untuk power voltase, power supply controller itu ada. Setelah itu yang kedua, periksa power untuk ACC. Jadi setelah on, pastikan ada power ACC yang menuju ke ECM. Nah, kalau kondisinya ini dua-duanya sudah dicek, nah kemungkinan yang terjadi kerusakan adalah di engine controller. Bisa kita pinjam terlebih dahulu untuk memastikan, karena komponen ini cukup mahal ya teman-teman semua. Tapi yang sering saya alami terkait dengan problem di controller ini, yang paling banyak adalah di wiringnya yang terputus biasanya, atau terjepit cover, atau ngesot, terjadi short circuit dengan ground. Nah, seperti itu sebenarnya untuk engine controller ini jarang sekali rusak ya, kalau memang sahabat mekanik ini bisa melakukan maintenance dengan baik. Sebaiknya rutin melakukan pengecekan ya. Pengecekannya nggak usah dibongkar, jadi tinggal kita cek aja di menu monitoring. Nah, secara rutin ya, setelah habis servis bisa. Nah, kita bisa lakukan pengecekan itu untuk memastikan, sebenarnya untuk memastikan ada wiring masih bagus atau tidak. Oke, semoga itu bisa bermanfaat teman-teman ya, sharing dari saya. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada error CA111, yang dicek adalah
power voltase yang dari baterai menuju ke ECM. Saat off maupun saat on itu harus ada voltasenya, yaitu sekitar 20-30 volt. Oke, itu demikian tips dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat mekanik semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.